Jadi posisi atau keberadaan pohon itu adalah berfungsi sebagai penahan tanah. Jadi dia mengikat tanah. Ini contoh ya, ibaratkan suatu wilayah tidak ada pohonnya, maka akan terjadi suatu longsoran. Nah, longsoran itu akibat apa? Kapasitas dari tanahnya itu sudah, kapasitas tampungan air pada tanah tersebut sudah melebihi. Kemudian tidak ada yang mengikat atau tidak ada yang menahan tanah tersebut sehingga terjadi longsor. Nah, jika pada suatu wilayahnya dia masih sehat, ketika masih pohon-pohonnya banyak, hujan turun, kemudian kapasitas tanah tersebut sudah habis atau tampungannya sudah penuh, saturasi atau tersaturation itu sudah penuh, maka tanah itu tidak akan menerima lagi air. Nah, airnya terjadi suatu runoff. Tetapi kalau masih ada tanaman-tanamannya, itu maka dia akan bertahan atau dia masih bisa menahan pergerakan atau beban airnya sehingga dia tidak akan terjadi longsor. Dan juga tanaman itu jika ada maka dia akan terjadi suatu penahanan atau perlambatan suatu air atau pergerakan air itu menuju ke tanah, baik itu akan terjadi runoff atau infiltrasi. Contoh, ketika hujan ada pohon, maka hujan itu akan turun pada dedaunan di pohon tersebut. Nah, itu kemudian sudah tertahan sebagian pada daun-daun di pepohonan. Setelah kapasitas daun tersebut sudah penuh, maka airnya akan turun. Pergerakan turunnya juga akan diperlambat. Nah, setelah itu air yang sudah penuh akan menuju ke dasar tanah, di mana tanah tersebut juga masih ada beberapa hambatan seperti adanya rumput dan juga akar-akar pohon tersebut. Nah, jika terhambat, maka bisa terjadi suatu proses infiltrasi yang lebih banyak, karena kan infiltrasi juga butuh waktu. Nah, jika terhambat, maka kemungkinan akan terjadi infiltrasi itu cukup banyak. Nah, setelah infiltrasi banyak, maka kapasitas tanah kemungkinan akan menjadi penuh. Nah, setelah penuh, sehingga dia tanah sudah tidak bisa menyerap air, nah air itu baru mulai bergerak untuk terjadinya runoff. Sehingga kenapa pada saat hutannya masih sehat, runoff-nya hanya sedikit, karena pergerakannya memang diperlambat oleh kondisi alam tersebut. Nah, kita langsung aja pada kondisi di mana perubahan lahan suatu kondisi yang alami menjadi perubahan suatu pembangunan kota. Di sini juga berlaku seperti itu, di mana ketika sudah hujan 100%, karena cuaca yang panas, kemungkinan bisa terjadi suatu evapotranspirasi atau evaporasi sebanyak 30%, karena ini cuaca yang cukup panas ya. Nah, tetapi karena sudah mengalami suatu betonisasi atau penutupan area penyerapan air pada permukaan tanah, maka ada perlambatan atau hanya sedikit sekali yang terjadi infiltrasi pada tanah tersebut. Nah, sehingga sisanya yang seharusnya bisa terserap oleh tanah itu akan menjadi suatu runoff. Nah, jika ini juga tertahan oleh bangunan-bangunan, itu tertahannya juga tidak akan menyerap ke dalam tanah, tetapi dia akan menjadi suatu genangan. Nah, genangan itu kalau semakin tinggi, itulah yang disebut dengan banjir. Jadi, di mana kondisi das itu sangat menentukan apakah bisa terjadi banjir atau tidak. Sebenarnya kalau ini bisa run off, kemudian juga kapasitas salurannya cukup, itu juga tidak akan terjadi banjir. Tetapi karena memang di sini kemungkinan juga run off-nya cukup besar, kapasitas salurannya kecil, nah bisa terjadi suatu banjir. Jadi sebenarnya kalau untuk perencanaan drainase untuk tema-tema yang sekarang, seharusnya bagaimana kapasitas drainase itu dia hanya cukup saja tidak terlalu besar, tetapi bagaimana kita bisa menampung air hujan, agar dia tidak langsung dengan cepat membebani drainase tersebut. Karena kalau dia langsung membebani, maka daerah-daerah atau pada muara sungai atau
dari drainase yang utama, primer, itu akan menjadi berat sekali. Sehingga karena bebannya berat, kalau dia sudah tidak mencukupi kapasitasnya, maka akan terjadi banjir. Jadi, di mana kita bisa melakukan zero runoff, yaitu proses di mana runoff itu diminimalisir, diharapkan, maka kita berharap kapasitas saluran yang ada masih bisa menampung atau bisa menerima beban yang ada. Karena sudah ditampung, contohnya kita tampung langsung pada tandon, atau juga kita lakukan pembuatan sumur resapan. Jadi apa saja sih yang menyebabkan banjir tadi? Ya, kita uraikan lagi. Yang pertama adalah kapasitas tampang sungai berkurang. Nah, ini juga ada beberapa aspek yang mengakibatkan tampang sungai tersebut berkurang, yaitu adalah sedimentasi. Jadi pendangkalan sungai ini banyak sekali penyebabnya. Jika sungai itu sudah sungai alami, maka memang akan biasanya terjadi suatu gerusan dan juga endapan. Jadi pada suatu kontur yang curam, kemungkinan akan terjadi suatu gerusan. Tetapi ketika konturnya sudah mulai landai, maka daerah tersebut bisa mengalami suatu sedimentasi. Karena pergerakan yang pada sungai yang curam itu memiliki energi yang bisa menggerus. Tetapi kalau sudah pada sisi miring atau sisi yang sudah mulai landai, nah itu ada perlambatan kecepatan alirannya. Nah, perlambatan itu maka hasil dari penggerusan yang kecepatan tadi pada yang curam itu diletakkan atau dijatuhkan pada sisi yang landai, sehingga itu bisa terjadi suatu sedimentasi. Tapi sedimentasi juga bisa terjadi diakibatkan oleh penumpukan dari sampah-sampah yang menghambat pada saluran sungai tersebut. Dan juga ada lagi penciutan alur sungai atau bantaran. Ini diakibatkan misalnya adalah suatu pembangunan, kemudian juga permukiman. Padahal suatu sungai itu diharapkan ada suatu bantaran. Jadi bantarannya itu memang diharapkan kosong ya. Setelah kosong, tetapi kalau ketika musim hujan atau hujannya tinggi, diharapkan bantaran itu bisa menambah kapasitas dari salurannya. Tapi kalau sudah bantarannya dibangun suatu pemukiman atau bangunan, nah kemungkinan sebenarnya fungsinya tetap sama bantarannya, tetapi kan di situ ada bangunannya. Mereka yang memiliki bangunan tersebut merasa mereka kebanjiran, padahal memang sebenarnya itu adalah daerah di mana yang memang untuk menerima limpasan dari kapasitas sungai yang berlebih. Dan juga ada hambatan atau penutupan muara sungai. Nah, ini muara sungai akibat sedimentasi juga bisa. Pada akibat pasang surut juga bisa. Jadi kalau penutupan dari lidah pasir di muara sungai itu akibatkan adanya gelombang secara offshore dan longshore. Jadi gerakan yang searah dari permukaan pantai itu biasanya mengakibatkan endapan pada muara sungai atau bibir sungai ya, pada sisi lautnya. Jadi ketika musim kering itu tidak akan menjadi masalah karena debitnya pada sungai itu kecil. Tapi kalau sudah pada musim-musim hujan, debitnya besar, ketika itu tidak terbuka salurannya atau muaranya, maka pada daerah hilir bisa terjadi suatu banjir. Kemudian ada peningkatan debit sungai. Nah, debit sungai ini bisa meningkat akibat adanya juga hujan yang bertambah besar atau durasinya bertambah lama. Tapi juga ada yang disebabkan oleh respon das. Seperti tadi ya, ada perubahan tata guna lahan dan juga adanya percepatan dari saluran drainasi menuju ke sungai itu tidak dihambat atau dia langsung secara cepat dibuang semua ke sungai, maka sungai itu secara tidak langsung akan menerima kapasitas yang lebih besar. Jadi bebannya akan semakin besar. Ketika bebannya besar, kapasitasnya tidak memenuhi, maka terjadi banjir. Kalau ini hujan bertambah besar atau bertambah lama, itu ada perubahan klimatologis yang mengakibatkan peningkatan intensitas hujan. Nah, ini yang kita tidak bisa kendalikan atau tidak bisa kita kontrol.